Gelar haji dan hajjah di Indonesia sudah menjadi tradisi yang melekat bagi mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Tapi tahukah kamu kalau tradisi ini ternyata punya sejarah yang panjang dan kompleks? Berbeda dengan negara Islam lainnya, di Indonesia gelar haji bukan hanya menandakan status religius, tapi juga memiliki muatan sejarah dan politik. Kalau begitu mari langsung saja kita bahas asal-usul gelar haji di Indonesia. Jauh sebelum kemudahan transportasi modern, perjalanan haji bagi umat Islam Nusantara zaman dulu adalah perjuangan berat. Mereka harus menempuh perjalanan laut yang panjang, melewati badai dan menjelajah gurun pasir. Bagi mereka yang berhasil kembali dengan selamat, mereka disambut dengan rasa hormat oleh orang-orang. Seiring waktu, tradisi pemberian gelar haji dan hajjah menjadi lazim dan menjadi sebuah kehormatan. Apalagi dengan biaya yang mahal dan persyaratan yang tidak mudah, haji menjadi sebuah perjalanan dan juga ibadah yang tidak semua orang bisa lakukan. Di era Hindia Belanda, gelar haji memiliki makna lain. Bagi pemerintah kolonial, gelar ini bukan hanya simbol kesucian, tapi juga alat identifikasi dan pengawasan. Mereka yang baru kembali dari Tanah Suci dicurigai sebagai potensi pemberontakan. Ketakutan Belanda berawal dari gejolak di Banten pada tahun 1670-an. Ketika itu, banyak penduduk yang meninggalkan pakaian adat Jawa dan menggantinya dengan pakaian Arab. Kekhawatiran ini semakin diperparah dengan pemberontakan Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol. Ketakutan ini mendorong Belanda untuk menerapkan politik Islam. Salah satunya adalah peraturan yang mewajibkan karantina bagi penduduk pribumi yang hendak pergi haji atau baru kembali. Pulau Cipir dan Pulau Onras menjadi tempat penampungan sementara, di mana nama dan daerah asal para jemaah haji dicatat dengan cermat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memudahkan identifikasi dan penindakan bagi mereka yang dicurigai sebagai pemberontak. Pada saat itu, pemerintah Belanda ingin menunjukkan toleransi terhadap agama Islam. Namun, di sisi lain mereka juga menggunakannya untuk memperkuat cengkeraman kolonialisme. Penggunaan gelar haji ini tidak luput dari kritikan, terutama dari kalangan ulama Salafiyah. Syekh Shalih As-Suhaimi, seorang pengajar di Masjid Nabawi Madinah, dalam fatwanya menganggap penggunaan gelar ini tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga berpotensi menimbulkan kesombongan. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa tradisi pemberian gelar haji dan hajjah ini memiliki konteks dan maknanya sendiri, terutama bagi masyarakat di Indonesia. Itu tadi sedikit pembahasan tentang sejarah gelar haji dan hajjah di Indonesia. Jika kamu suka dengan video ini, tekan tombol like, dan jika tidak suka, tekan dislike saja. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan bisa koreksi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.